سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini tema yang kita bahas adalah upaya atau usaha kita untuk menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Kuncinya surga itu, kuncinya surga itu tauhid. Nanti insya Allah kita semuanya mudah-mudahan hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan semuanya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, upaya menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramahu Allah 'alan nar. Rawahu Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Barang siapa yang bersaksi itu yashhadu an la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, karena di dalamnya itu ada la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ilah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Al-ilah itu kan sesuatu yang kita yakini dapat memberi manfaat dan mencegah kemudaratan. Itu al-ilah. Jadi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Sidqan min qalbihi, dia benarkan dalam hatinya, sampai dalam tataran i'tiqad, keyakinan dalam hatinya dia benarkan. Jadi ikrarnya dari syahadat awal dan syahadat tsani tadi benar-benar masuk di dalam keyakinan dalam hatinya.
illa haramahullahu 'alan nar, niscaya Allah akan mengharamkan dirinya dari api neraka. Maknanya apa kira-kira? Artinya apa ya? Ini masalah yang sangat fundamental sekali. Masalah yang sangat benar-benar mendasar dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi ketika kita mengaplikasikan syahadat awal, asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadat tsani, wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian kita benarkan sidqan min qalbihi, kita benarkan di dalam hati kita, illa haramahullahu 'alan nar, niscaya Allah akan haramkan diri kita dari api neraka. Artinya kita insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mengaplikasikan syahadat awal dan syahadat tsani. Apa wujud di dalam kehidupan? Ketaatan, ati Allah wa ati Rasul. Tidak hanya sekedar ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak hanya sekedar ikrar ya, tapi harus ada aplikasi. Karena al-iman yang dipahami oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah, al-iman tidak cukup dari sisi lugah, dari sisi bahasa. Al-iman tidak cukup hanya tasdiq bil qalbi, pembenaran di dalam hati, tapi wa qaulu bil lisan, diucapkan secara lisan, yaitu dengan ikrar, kemudian wa amal bil arkan, diaplikasikan, diamalkan lewat perbuatan. Apa wujud kita amalkan lewat perbuatan? Yaitu ati Allah wa ati Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Nah sekarang apa wujud taat kepada Allah? Wujud konkretnya apa? Yaitu kita mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Jangan sampai tauhid kita terkontaminasi atau bercampur dengan kesyirikan. Kemudian wujud konkret wa atiur Rasul, taat kepada Rasul, yaitu ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Lawannya tauhid apa bu? Lawannya syirik. Lawannya sunnah, lawannya bukan lawan. Lawannya tauhid syirik, lawannya sunnah bid'ah. Jadi ini berat ini bu, mengamalkan ini berat. Tapi itu tadi fadilahnya apa? Allah haramkan diri kita dari api neraka. Tapi berat. Ketika kalau mengucapkan bisa, tapi ngamalkan berat. Apalagi sekarang di zaman yang penuh fitnah akhir zaman, berat. Jadi kalau diringkas ibu-ibu, seperti dalam surah Al-Ahzab ayat 71. Surah Al-Ahzab ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Itu kalangan mufassir, ahli-ahli tafsir menafsirkan faqad faza fawzan 'azima, itu maknanya di dunia dimuliakan oleh Allah. Di dunia dimuliakan oleh Allah. Di akhirat jannah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat. Ibu-ibu, mungkin ada yang tanya, hidup mulia itu yang bagaimana? Apakah hidup mulia itu kita
punya rumah di Jalan Ijen? Apa seperti itu? Tidak. Apakah hidup mulia itu kita harus punya mobil 10? Tidak. Jadi hidup mulia itu, kata Rasulullah, ketika diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Ketika diuji oleh Allah dengan ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan, dia bersabar. Itulah hidup mulia. Makanya kenapa Rasulullah mengabarkan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaba li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun. In asabatu sarra'u fasakara kana khairun lahu. In asabatu darra'u fasabara kana khairun lahu. Sungguh luar biasa, sungguh menakjubkan kehidupan seorang mukmin. In asabatu sarra'u fasakara kana khairun lahu. Ketika diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Kenapa? Allah ingatkan A'ud dalam surah Ibrahim ayat 7. A'ud billahi minasyaitonir rajim. La in sakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah, niscaya Allah akan nambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur akan nikmat Allah, ingat azab Allah itu sangat pedih. In asabatu darra'u fasabara kana khairan. Ketika diuji oleh Allah dengan ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan, dia sabar. Dan kesabaran itu kebaikan bagi dirinya. Wa isadalik li ahadin ghairil mu'min. Sikap syukur sabar dan sembarang orang dikasih. Dan itu diberikan oleh Allah kepada hambanya yang amanu wa taqwa, yang beriman dan bertakwa. Jadi hidup mulia itu bukan terus akhirnya harus punya helikopter. Nah, hidup mulia itu ketika diuji oleh Allah, diberikan kenikmatan, ketika diberikan kenikmatan dia bersyukur. Ketika diuji dengan musibah, dia bersabar. Itulah hidup mulia menurut kacamata Islam. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, janji Allah ketika kita ati Allah wa ati Rasul, Allah menjanjikan kehidupan yang mulia. Dan di akhirat nanti, di dunia di hidup yang mulia, di akhirat jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah pasti. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah bersabda. Jadi saat itu kata Abdullah bin Mas'ud, khatarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatab biyadihi. Jadi Rasulullah itu pernah memberi nasihat kepada para sahabat. Beliau nasihatnya itu pakai ranting pohon. Di atas pasir Rasulullah menorehkan garis lurus. Kemudian Rasulullah bersabda, hada sabilullahi mustaqiman. Inilah jalan yang lurus, siratal mustaqim, jalannya Allah, jalan yang lurus. Wa khata khututan an yaminihi wasimali. Kemudian dari garis yang lurus ini tadi, Rasulullah menorehkan garis ke kanan dan ke kiri. Kemudian Rasulullah bersabda, hadhihi subul. Jadi jalan yang ke kanan dan ke kiri itu jalan-jalan kesesatan. Jalan yang lurus itu cuma satu, tidak ada dua. Jalan yang lurus cuma satu. Selama kita menjalani kehidupan di dunia ini, jalan yang lurus cuma satu. Jalan kesesatan banyak. Tidak hanya banyak, double W, banyak. Itu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, laisa minha sabilun ila alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Tidak ada di jalan-jalan yang sesat ini tadi kecuali ada setan
yang ada di dalamnya, dan dia mencoba untuk menghipnotis kita, merayu kita, ya, mengajak-ngajak kita. Kemudian Rasulullah thumma qara qauluhu ta'ala, kemudian Rasulullah membacakan satu ayat dalam surah Al-An'am ayat 153. Surah yang ke-6, Al-An'am ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anna hadza siratal mustaqim. Dan sesungguhnya yang kami perintahkan inilah jalan Allah yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus itu. Siratal mustaqim. Wala tattabi'us subula, jangan kalian mencari jalan-jalan yang lain, kata Allah. Fatafarraqu bikum an sabili, karena jalan-jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah yang lurus itu. Dzalikum wasaqum bihi, yang demikian ini kami perintahkan kepadamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Hadis ini sahih, rawahu Ahmad wa Nasai. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dari apa yang diingatkan oleh Rasulullah ini, ketika kita praktekkan dalam kehidupan, jalan yang lurus itu cuma satu, yaitu ad-dinul Islam. Ibu yakin? Jalan yang lurus cuma satu, cuma ad-dinul Islam. Ini benar-benar harus ditancapkan sampai dalam kalbu kita. Jalan yang lurus itu cuma satu, ad-dinul Islam. Jadi semua konsep sistem hidup Islam itulah jalan yang lurus. Semua jalan hidup atau tatanan hidup selain Islam itu adalah sesat dan batil. Apa itu? Kapitalisme. Kapital yang sekarang dipakai oleh 9 negara. Kapitalisme. Sekulerisme yang kemarin 10 tahun dipakai oleh Mr. Mulyono. 10 tahun untuk mensekulerkan umat Islam di Indonesia selama 10 tahun. Pluralisme dia juga selama 10 tahun dipakai. Liberalisme dipakai juga. Nasionalisme iya, demokrasi liberal iya, bahkan lebih liberal dari demokrasi liberal, lebih liberal. Apa lebih liberal itu tadi? Terus jadi kecurangannya itu terstruktur, sistematik, masif dan brutal. Brutalnya itu apa? Yang dibunuh berapa? 800 berapa petugas KPPS? 800 mungkin 879. Begitu ditanya, Bude, ini petugas KPPS yang terbunuh itu rata-rata pakai arsenik. Pakai arsenik. Pada saat tugas dia minum kopi atau minum teh dikasih arsenik, mati. Rata-rata pakai arsenik. Itu yang melakukan otopsi yaitu Ibu Dokter Ani Hasibuan. Tapi akhirnya beliau diancam penjara 10 tahun. Karena siapa yang melakukan otopsi resikonya penjara. Jadi bunuh 879 itu tidak boleh ada yang tahu. Tidak boleh ada yang tahu, tidak boleh ada yang ungkap. Itulah masa 10 tahun yang pernah kita alami. Ini demokrasi ini. Komunisme ya,
selama 10 tahun. Hampir 200 lebih anggota DPR RI itu kader komunis. Banyak bupati, wali kota, gubernur, ya, staf menteri, bahkan kader Gerwani di Indasari 2 periode jadi staf menteri, kader Gerwani. Bahkan kader Gerwani jadi ketua Komisi 9 DPR RI, Dr. Ripka Ciptani. Sampai dia nulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI. Dia nulis buku lagi Anak PKI Masuk Parlemen, jadi ketua Komisi 9 DPR RI. Ini sudah dilakukan selama 10 tahun. Entek-entek saja, ya kan? Semua. Sehingga Islam selama 1000 tahun dilecehkan. Allah dilecehkan, Rasulullah dilecehkan, Al-Quran dilecehkan, ulama dikriminalisasi, ustadz-ustadz dikriminalisasi. Ini. Kemudian sosialisme, temannya ini, sak ideologi. Kemudian demokrasi terpimpin, ini zaman Orde Lama. Sehingga akhirnya memunculkan peristiwa G30S, PKI pakai demokrasi terpimpin ala sosialisme. Jadi ternyata ibu-ibu, selain Islam yang tadi sudah dipraktekkan di Indonesia, ternyata mudaratnya lebih besar. Makanya Bu, satu-satunya yang memberikan kedamaian hanyalah Islam. Tapi wangel tuturannya, wangel tuturan, yaitu dia bayangkan selama 10 tahun kita dihadapkan dengan sistem di luar Islam, sehingga akhirnya kemudaratan lebih besar. Makanya kenapa Allah tegaskan sesat dan batil, ya. Bahkan sampai ditegaskan oleh Allah tidak sah dan tidak diterima oleh Allah. Itu bisa kita lihat dalam surah Al-Imran ayat 19 dan 85. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna dina 'indallahil Islam." Agama yang sah, yang diridhai di sisi Allah hanyalah, saya jawab cuma loro, Islam. Saya ragu-ragu, ya kan? Inna dina indallahil Islam, agama yang sah, agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Alhamdulillah, aku kabeh. Bahkan Allah tegaskan lagi ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyaqbalhu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari din, agama, sistem hidup, tatanan hidup selain Islam, maka sekali-kali agama itu tidak akan diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat nanti termasuk orang yang muslim, orang yang rugi. Orang rugi di akhirat tempatnya di mana itu, Bu? Neraka jahanam, dan itu abadan, selama-lamanya. Jadi penegasan seperti ini adalah harga mati. Tidak boleh dipandang remeh oleh setiap mukmin dan mukminin dan muslimin. Ketika kita meremehkan masalah ini, ibu-ibu, itu bisa mengeluarkan kita dari ad-dinul haq, dari agama Allah yang hak. Jadi ini agak serius ya. Soalnya temanya upaya menjadi ahli tauhid di akhir, itu materinya berat, abot. Kalau ibu, karena yang diminta itu oleh panitia, panitia pengurus. Karena apa? Itu kuncinya surga. Dan kalau ibu tidak mau tema itu, berarti kepingin masuk. Tapi yang gitu sekarang berat, abot, berat. Ibu nanti kalau membahas masalah tauhid, padahal itu kunci surga kan, tapi ibu akan kena stigma.
dirasani apa? Islam garis, Islam radikal. Karena pembahasan tauhid itu ibu-ibu yo radikal. Karena kalau ibu buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau ibu buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikal itu artinya kembali ke akar. Kembali ke akar. Nah, akarnya umat Islam Al-Quran dan hadis. Dan kita kan ini kan bahasan Al-Quran dan hadis. Berarti kita beragama wajib radikal. Saya ulangi lagi. Gak nyambung ini. Saya tidur. Jadi ngantuin sih dulu. Belum lepas nih. Coba saya ulangi lagi. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata radikal itu artinya kembali ke akar. Nah, akarnya umat Islam Al-Quran dan hadis. Nah, berarti kita beragama Islam wajib radikal. Berarti wabah ini musuhnya Mr. Mulyono. Sehingga akhirnya Bu, Amerika, Australia dan negara-negara Eropa dropping dana, dropping fulus ke Indonesia. Sehingga ada proyek deradikalisasi Islam. Bagaimana caranya supaya umat Islam itu tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis? Biayanya besar. Bagaimana caranya ibu-ibu Masjid As-Salam ini tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis? Amerika dropping jutaan US dollar, Australia 500 miliar, dropping 500 miliar untuk 9 provinsi termasuk Jawa Timur. Tujuannya apa? Supaya umat Islam ini tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, lembaganya apa? Lembaganya itu Live for All Foundation. Live for All Foundation, pusatnya di Jakarta. Nah, kalau ibu buka websitenya Live for All Foundation, siapa yang berpegang pada Al-Quran dan hadis, itulah musuh kami nomor satu. Berarti kita semua itu musuhnya Live for All Foundation. Sampai akhirnya ibu-ibu, Live for All Foundation tidak hanya melakukan proyek gerakan deradikalisasi Islam. Sampai akhirnya bagaimana caranya supaya umat Islam itu balik lagi ke masa-masa yang lalu. Ya kan? Akhirnya Live for All Foundation masuk ke dalam pemerintahan. Masuknya itu lewat min amplop ibn fulus. Gerakan apa? Gerakan yaitu bahasanya elegan, supaya umat Islam menerima kearifan budaya lokal. Sudah terjadi? Sudah. Di antaranya bantengan. Sudah diamalkan oleh umat Islam? Sudah. Tidak hanya bantengan, di balai kota upacara sesajen dan 1000 dupa, ditambah lagi ogoh-ogoh. Itulah kearifan budaya. Artinya umat Islam sak Malang Raya ini kembali diajak untuk menghidupkan kembali Syirik Akbar. Astagfirullah. Ternyata berat ya Bu ya. Kita ngupas tema ini berat. Bahkan sampai acara bandengan itu sampai malam hari yang melibatkan anak-anak SMP, SMA, diawali dengan minum khamar, minum minuman keras. Dirusak.
Tidak terasa, Bu. Bahasanya elegan, enak didengar. Kearifan budaya. Bersih desa, sedekah bumi, larung laut, apalagi dan kemarin itu di kawasan barat itu ada balihonya, ya kan, besar-besar. Kearifan budaya lokal itu sudah tersistem masuk pemerintahan sampai tingkat desa, sehingga akhirnya ibu-ibu, Ustaz, saya tahu Ustaz, ternyata itu begitu saya lihat ada itu syirik akbar, Ustaz. Akhirnya saya tidak ikut acara bersih desa. Apa yang terjadi, Ustaz? Saya didatangi Pak RT sama didatangi Pak RT, kena denda 50.000 rupiah. Gimana, Ustaz? Bayar saja dendanya. Yang penting akidahnya ibu selamat. Nah, ketika saya diundang di Masjid Muhammad Nasir Batu Beci, yang kanan jalan ini, Masjid Muhammad Nasir. Ustaz, begitu ada acara bersih desa di tempat kami tahu itu kesyirikan, syirik akbar. Percuma kami 50 tahun beragama Islam, tapi ikut seperti itu, akhirnya kita disuruh syahadat ulang, kan? Berarti 50 tahun kita beragama itu hapus. Amal-amal ibadah saya hapus, Ustaz, 50 tahun. Itu yang saya takutkan, Ustaz. Akhirnya apa yang terjadi? Gimana, Bu? Akhirnya saya tidak ikut. Didatangi Pak RT, kena denda berapa dendanya? Di bensin itu 100.000. Ya Allah. Berarti, Bu, untuk mentauhidkan Allah itu sekarang ini berat, tantangannya berat. Di samping ini tadi kena stigma radikal, garis keras. Nah, ini. Tapi ibu-ibu, Rasulullah memberikan busra, berita gembira. Apa? Ketika ibu tetap istiqomah, ya kan? Walaupun ibu sampai mengeluarkan dana 100.000 rupiah gara-gara ini tadi, ya kan? Suruh dipaksa untuk bayar denda. Ibu istiqomah itu sampai ibu menghadap Allah saat menghadapi sakratul maut. Rasulullah mengabarkan, insya Allah Rasulullah mengabarkan pahalanya, kata Rasulullah, lil amili bihim ajrun 50 rajulan ya'maluna bi ta'amalihi. Mereka akan mendapatkan pahala sebanyak 50 orang yang beramal semisalnya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ajrun 50 minhum, apakah yang kau maksudkan dari kalangan mereka? Lah, tidak, ajrun 50 minkum. Artinya, Bu, ketika kita istiqomah hidup seperti tadi, walaupun sampai bayar denda, Rasulullah mengabarkan nilai pahalanya seperti 50 amalan sahabat Rasulullah SAW. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud. Dan hadis ini banyak dijadikan bahan diskusi oleh ulama-ulama hadis. Kenapa? Nilai pahalanya besar. Gitu. Jadi sekarang ini untuk istiqomah mentauhidkan Allah itu berat. Resikonya berat. Minim ibu dirasani sok suci, sok alim. Itu resiko. Tapi kalau kita siap menanggung resiko seperti itu, insya Allah pahalanya seperti 50 amalan sahabat. Sampai Rasulullah di depan para sahabatnya meneteskan air mata dengan ungkapan, ya ikhwani, ya ikhwani, ya ikhwani. Ya Rasulullah, apakah yang kau maksudkan ya ikhwani itu kami, ya Rasulullah? Lah, tidak. Antum ashabi, kamu sahabatku. Tapi yang kau maksud ya ikhwani, ya ikhwani itu insya Allah kita ini, Bu, sudah dirindukan oleh Rasulullah sampai Rasulullah meneteskan air mata. 1460 tahun yang 1446 tahun yang lalu. Kita ini sudah dirindukan oleh Rasul. Makanya ketika kita ati Allah wa ati Rasul, Masya Allah, nilai pahalanya berapa tadi? Seperti 50 amalan sahabat Rasulullah SAW. Nah, ibu-ibu, mungkin ibu bertanya-tanya, Ustaz,
Kenapa kok seperti 50 amalan sahabat? Padahal ada satu hadis, kalau Rasulullah SAW, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia itu pada masaku, sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian sesudahnya tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian sesudahnya tabi'in. Ini manusia yang the best, terbaik. Kenapa kok kita melebihi sampai 50 amalan sahabat? Akhirnya ulama-ulama hadis melakukan diskusi. Ternyata ketemu jawabannya. Kenapa kok nilai pahalanya lebih besar dari kita ini ketika kita istiqomah? Ternyata jawabannya, kalau pada masa sahabat Rasulullah masih hidup, ada problem, tanya langsung pada Rasulullah, dijawab langsung diamalkan. Kita Rasulullah sudah wafat, modal kita cuma amanu, iman. Makanya kenapa nilai pahalanya lebih besar? Sudah jelas, Bu? Nah, itu hasil diskusi ulama-ulama hadis. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahkan Allah tegaskan dalam surah Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Itu benar-benar moto kita, Bu. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Jadikan itu moto kehidupan. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan, Rasulullah SAW memberikan kabar. Kalau Rasulullah SAW, la taqum sa'ah hatta talhaqa qabailun min ummati bil musyrikin. Tidak akan terjadi kiamat hingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti ahli syirik. Artinya, semakin akhir zaman, umat Rasulullah yang mengikuti kesyirikan semakin banyak. Sudah terjadi? Sudah. Ya itu tadi yang kita bahas awal tadi. Sekarang bantengan sudah semarak, pacara sesajen, tidak didupa, acara-acara berbau seks sudah semarak. Bahkan kalau kita tidak ngikut, kita akan kena denda. Itu sudah terjadi, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sudah terjadi. Oleh karena itu Allah memberikan solusi dalam surah Al-Kahfi ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah nanti di yaumil akhir, Allah berikan dua jalan. Falyamal amalan shalihan, kerjakan amal soleh. Tentunya seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulnya. Kemudian syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan sekali-kali berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah. Ini surah Al-Kahfi ayat 110. Makanya kenapa kita disunahkan untuk menghafalkan surah Al-Kahfi, 10 ayat yang pertama atau 10 ayat yang terakhir. Nah, ini 10 ayat yang terakhir. Ternyata kalau kita ingin bertemu dengan Allah, mengharap perjumpaan dengan Allah nanti di yaumil akhir, memang ketika kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, ada dua kebahagiaan bagi hamba Allah yang mukmin yang melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Kebahagiaan yang pertama ketika berbuka.
Ya Bu ya, ketika berbuka. Kemudian kebahagiaan yang kedua nanti di yaumil akhir, ketika kita nanti akan diperlihatkan wajah Allah. Masya Allah, itu kebahagiaan yang nanti di yaumil akhir kita diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Allah dan melihat wajah Allah. Itulah kebahagiaan yang sangat-sangat luar biasa. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, la ilaha illallah, di dalamnya ada la ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ini arti yang bagus, arti yang pas. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah itu kurang pas, ya kan? Tapi yang benar itu tidak ada ilah. Ilah itu sesuatu yang bisa memberi manfaat dan mencegah kemudaratan. Itu ilah, al-ilah. Nah, oleh karena itu tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa makna tauhid? Apa makna tauhid? Itu berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Artinya menjadikan sesuatu satu. Dengan kata lain, kalau bahasa Indonesia mengesakan. Itu kalau bahasanya Pak Harto, mengesakan. Kalau bahasa Indonesia yang asli, mengesakan. Ya, benar. Mengesakan. Mengesakan. Dari secara terminologi, tauhid itu mengesahkan Allah dalam perkara yang menjadi kekhususannya, yaitu ulama ahlus sunnah, ulama ahlul akidah, ulama akidah membagi ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat Allah. Apa makna tauhid rububiyah? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Rabb itu pencipta, ya, yang menciptakan, yang menguasai alam jagat raya ini, yang menciptakan makhluk, ya kan? Yang meninggikan langit tanpa tiang. Itu Rabb, ya kan? Nah, semuanya yang menghidupkan dan yang mematikan hanyalah Allah. Yang meluaskan rezeki hanyalah Allah. Yang menyempitkan rezeki hanyalah Allah. Yang mengangkat derajat hanyalah Allah. Yang menurunkan derajat hanyalah Allah. Yang memberi kekuasaan hanyalah Allah. Yang mencabut kekuasaan hanyalah Allah. Semuanya. Nah, itu makna Rabb rububiyah. Kita harus mengimani. Kemudian apa makna uluhiyah? Tauhid uluhiyah artinya hanya Allah saja yang kita sembah, hanya Allah saja yang kita ibadahi. Itu makna tauhid uluhiyah. Sebagaimana tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah dalam menjalankan agama ini dengan lurus. Nah, itu. Kemudian apa tauhid asma wa sifat? Kita harus mengimani 99 nama Allah, Asmaul Husna. Nah, kemudian sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran dan hadis itu banyak sekali. Nah, terus bagaimana kita mengamalkan? Kalau ini tadi kita mengimani bahwa Allah yang menciptakan makhluk semuanya, yang Rabb pencipta, yang menguasai rotasi alam jagat raya juga Allah. Kalau uluhiyah hanya Allah saja yang berhak kita ibadahi. Nah, bagaimana cara mengamalkan asma, nama-nama dan sifat Allah? Rasulullah ngasih contoh. Ketika Rasulullah dihadapkan problem kehidupan yang pelik, yang rumit, ya, Rasulullah memberi contoh. Panggil asma wa sifat Allah dengan berdoa, ya hayyu
ya qayyum birahmatika astaghith. Itu contoh mengamalkan nama-nama dan sifat Allah. Ya hayyu ya qayyum, ya Allah, engkau yang maha hidup, engkau yang maha berdiri sendiri. Birahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu ya Allah, tolonglah hambamu. Itu kalau ibu kena problem. Jadi ketika ibu pun kena problem berat, sudah langsung saja panggil ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Jadi ibu kalau kena problem berat, jom. Itu berarti kan ke makhluk ya. Jom aku ini. Jadi istilahnya curhatan kita yang pertama Allah. Tapi kadang-kadang Bu, ketika orang yang tidak paham asma wa sifat Allah ini, curhatnya langsung ke medsos. Curhat ke medsos. Ya otomatis Bu, ada orang yang baik, ada orang yang senang, ada orang yang tidak senang. Ada orang yang tidak senang, kapok. Iya kan? Kapok mau kapan? Itu. Naudzubillah. Jadi curhat yang pertama kali kemana Bu? Allah. Itu. Dan ketika ibu, Ustaz, suami saya kaku seperti batu, wangel, bukan angel tuturannya, angel dilekuk, angel ditekuk. Bagaimana Ustaz? Panggil nama Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Allah, haluskan hati suamiku ya. Ustaz, anak saya itu bandel Ustaz. Ya. Tapi bandelnya kan tidak seperti saya sudah kan. Masih ditolerir. Kalau saya sudah itu bandelnya, ketika masa kecil saya sudah itu, bandelnya luar biasa, super bandelnya. Tapi ibunya saya sudah itu, ketika saya sudah masih kecil, Masya Allah, kuat nahan sabarnya. Akhirnya apa? Marahnya itu diganti dengan doa. Diganti dengan doa. Ibunya saya sudah. Ketika saya sudah bandelnya sudah super bandel, gitu ya. Ya Allah, jadikan anakku ini jadi imam Masjidil Haram. Jadi ibu kalau punya anak sing wangel tuturannya ibu ya, jadikan ya Allah anakku itu anak yang soleha, soleha, itu aja. Jadi anunya itu, emosinya itu diletupkan lewat doa. Tapi ibu jangan nyabdol ya, nyabdol itu sumpah. Karena doa seorang ibu itu mudah sekali dikabulkan. Tahan. Jangan cepat. Gitu. Makanya latak dong, jangan marah. Kalau marah istighfar, astagfirullah. Kalau masih marah, ambil air wudhu. Kalau masih marah, sholat 2 rakaat. Kalau masih marah, kebalikan. Berarti perlu diruqyah. Ya Bu, perlu diruqyah. Karena apa? Ada orang yang marah nggak ada sebab. Nggak ada sebab, marah terus. Berarti perlu diruqyah. Berarti ada sihir yang masuk. Ada sihir yang masuk. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tauhid berkaitan erat dengan seluruh lini kehidupan umat manusia. Sehingga muslim yang bertauhid sejati adalah muslim yang mengamalkan Islam secara kafah. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh totalitas. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu musuh yang nyata bagi.
Bahkan kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Setan itu bisa masuk ke tubuh kita lewat aliran darah kita. Makanya Bu, jangan kaget ada seorang ibu membunuh anaknya. Itu setan berbentuk manusia. Ada anak membunuh ibunya. Ada suami membunuh istrinya. Ada istri membunuh suaminya. Itulah. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, Rasulullah ngasih way out, jalan keluar. Bagaimana? Karena setan itu bisa masuk ke tubuh kita lewat aliran darah kita. Bagaimana strateginya? Setiap kali sholat fardu, waktu sholat fardu kan kita disuruh dzikir waktu sholat. Setelah dzikir waktu sholat, tambah dengan baca ayat kursi, baca al-ikhlas, baca al-falaq, baca an-nas. Insya Allah, Allah lindungi dari gangguan setan, baik setan dalam bentuk jin maupun setan dalam bentuk manusia. Dan bila perlu Bu, ya kan, pada saat kita tidur, sebelum tidur itu kan kita merebah itu Bu ya. Nah, dekatkan tangan, dua tangan ini, dekatkan di mulut kita, baca al-ikhlas 3 kali, kemudian ditiup, usapkan ke seluruh badan kita. Tapi kalau kita tidur merebah itu kan paling maksimal sampai ke paha kita, ya kan? Karena kita tidur merebah, usapkan. Kemudian al-falaq 3 kali, ditiup, diusapkan seluruh badan kita. Kemudian an-nas 3 kali, ditiup, diusap pada saat kita tidur merebah. Kemudian kita mohon kepada Allah, a'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari gangguan kejahatan makhluk. Kemudian kita zikir, istighfar atau apapun sampai kita tertidur. Tapi jangan lupa baca doa, bismillah wa amut wa ahya. Wa ahya wa amut. Wa ahya wa amut ya. Bismillah wa ahya wa amut. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan, barang siapa yang tidak memahami tauhid yang merupakan inti ajaran agama Islam, maka sebenarnya ia tidak memahami agama meskipun ia mengaku mempelajari ilmu-ilmu yang banyak. Berarti Bu, ilmu tauhid itu ilmu yang paling tinggi. Ilmu tauhid itu ilmu yang paling tinggi, ilmu yang sangat fundamental. Karena inilah istilahnya kita masuk neraka atau masuk surga, itu karena tauhid. Karena kalimat tauhid la ilaha illallah itu kalimat yang sangat agung. Dengan kalimat tauhid, ya kan, Allah utus nabi dan para nabi dan rasulnya. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, Allah tegakkan, Allah jadikan ada surga, ada neraka. Dengan kalimat tauhid Allah tegakkan mizan, mahkamah pengadilan. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah dibagi manusia ini ada muslim, ada kafir. Dengan kalimat tauhid juga Allah munculkan ada jundullah, ada jundul syaitan, yaitu tentaranya Allah dan tentaranya syaitan. Dengan kalimat tauhid Allah juga munculkan hizbullah dan hizbul syaitan, golongannya Allah dan golongannya syaitan. Karena selama kita di dunia ini ada 2 jalan, tidak ada jalan ketiga. Selama kita di dunia ini cuma ada 2 jalan, jalannya Allah sama jalannya setan, itu saja. Nggak ada jalan ketiga. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami, kata Allah, mengutus Rasul dan setiap umat ini anibudullah, sembahlah Allah saja. Wajtanibut taghut, jauhilah Allah. Jadi tugas terpenting Allah utus Nabi dan Rasul selain beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, wajtanibut taghut, jauh dan jauhilah Allah. Nah,
Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Surah Al-Baqarah ayat 256. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Barang siapa yang ingkar, kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sesungguhnya dia telah berpegang pada tali yang kuat. Lam fisama laha, tidak akan putus. Wallahu samiun alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ibu-ibu, apa yang di kalangan mufassir, ahli tafsir menafsirkan apa yang dimaksud al-urwatil wuthqa? Al-urwatil wuthqa, tali yang kuat itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jelas sudah Bu? Al-urwatil wuthqa, tali yang kuat itu adalah la ilaha illallah. Nah, ibu-ibu, kita pakai logika. Tali yang kuat itu kalimat tauhid la ilaha illallah. Sementara Allah menegaskan faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah. Berarti surah Al-Baqarah ayat 256 ini Allah menegaskan tauhid kita baru sah di hadapan Allah kalau kita sudah kufur kepada tauhid. Berarti kita tidak cukup bertauhid, tidak cukup. Kita harus naik kelas. Naik kelas. Apa? Jadi tauhid kita itu baru sah di hadapan Allah kalau kita sudah kufur, ingkar kepada tauhid. Sedangkan tauhid itu apa? Tauhid itu berasal dari kata tagha, yatgha, taghyan, wa tughyanan. Sesuatu yang manusia itu hulu, berlebihan. Ya kan? Baik dalam aspek ketaatan, kepengikutan, bahkan sampai dalam tingkat ibadah. Nah, ibu-ibu. Nah, sekarang artinya jangan mengaku bertauhid bila tidak kafir kepada tauhid. Kita harus kufur, kafir kepada tauhid. Artinya ibu-ibu, tadi sudah saya sampaikan, tauhid kita baru sah di hadapan Allah kalau kita sudah kafir kepada tauhid. Ini dalilnya surah Al-Baqarah ayat 256. Nah, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika membedah tentang jenis tauhid itu banyak, tapi diringkas jadi 5. Ringkasannya 5. Ini kita harus kufur, harus ingkar kepada yang 5 ini. Yang pertama, tingkatan pertama, setan, iblis, yang selalu mengajak beribadah kepada selain Allah. Setan. Dalilnya tadi sudah saya sampaikan, ya kan? Surah Al-Baqarah ayat berapa? 108 atau 208? 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Tingkatan yang pertama, setan. Nah, ibu-ibu, perlu nggak ibu-ibu tahu kurikulum vitae-nya setan? Perlu ya? Perlu. Namanya iblis. Namanya pertama kali iblis. Ya kan? Iblis. Ketika jadi asbabul nuzulnya itu saat Nabi Adam sudah diberikan peringatan oleh Allah, jangan sampai makan buah. Tapi setan berusaha menggoda. Ya. Sampai akhirnya setan itu bertauhid enggak? Bertauhid. Setan itu bertauhid. Dia mengaku bahwa yang menciptakan itu Allah. Nah, bertauhid.
Tapi gara-gara ini tadi kiber, sombong. Ya, sombong. Ketika Allah perintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dia ingkar. Ya Allah, saya kan beda level, ya Allah. Beda level. Nabi Adam diciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api. Beda level, sombong. Padahal sombong itu pakaiannya Allah. Akhirnya Allah marah, langsung iblis, ya kan? Itu pernyataan langsung Allah, iblis, yang akhirnya sekarang jadi setan. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa sih tujuan visi misi iblis? Jadi ada visi misinya. Itu diungkap oleh Allah dalam surah Al-Hijr ayat 39. Visi misi iblis. Jadi ternyata setan itu punya visi misi ternyata. Jadi tidak hanya kita berorganisasi punya visi misi, setan punya visi misi. Ini visi misinya. Ya Allah, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, ya Allah. Artinya apa, ibu-ibu? Iblis minta tangguh di hadapan Allah. Ya Allah, berilah aku tangguh. Untuk apa? Aku ingin menyesatkan manusia di muka bumi, sehingga akhirnya mereka menganggap maksiat itu memandang baik. Hal-hal maksiat itu dianggap baik. Makanya ibu-ibu, yang berbuat maksiat dengan yang tidak berbuat maksiat di muka bumi ini lebih banyak yang berbuat maksiat. Kenapa? Karena ada setan, ada iblis. Makanya kalau umpama di muka bumi ini tidak ada iblis, Bu, ya kabeh mlebu surga habis. Ya kan? Dan di dunia, di malam tidak perlu ada penjara. Ya kan? Tidak perlu ada penjara baru. Karena iblis tidak ada. Tapi dengan Allah munculkan iblis ini kan untuk menguji iman kita. Ya. Bahkan Rasulullah itu ngasih kabar, Allah itu menguji iman kita itu ada 5. Ada 5. Kalau Rasulullah SAW, al-mu'minu baina khamsin sada'ida mu'minun yasuddu wa munafiqun yabghadu wa kafirun wa yuqatilu wa syaitan yudhillu wa nafsun tunajilu. Ini hadis sahih. 5 macam ujian untuk menguji iman seorang mukmin, kata Rasulullah. Yang pertama, mukmin yasuddu. Orang mukmin terkena penyakit hasad, dengki, iri. Itu ujian pertama yang akan menimpa kita. Nah, Ustaz, bagaimana untuk menghadapi orang yang hasad, untuk menghadapi orang yang iri, dengki? Bagaimana? Rasulullah ngasih contoh. Jangan didengarkan ucapannya. Kalau ada orang iri kepada ibu, jangan didengarkan ucapannya. Soalnya kalau ibu mendengarkan ucapannya tambah suka. Gitu. Jangan didengar. Sudah jangan didengar kok malah menghadiri. Nemen itu sudah. Iya kan? Gak usah didengar. Fokus. Mohon kepada Allah. Mohon dan berdoa kepada Allah. A'udzu bikalimatillah tammatin min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah dari kejahatan, berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan makhluk. Kenapa, Bu? Kalau apalagi kan yang hasad ini, yang iri ini bukan orang mukmin gitu, Bu ya. Orang yang istilahnya sing ya agama KTP lah gitu. Agama ini cuma KTP saja. Itu kadang-kadang, Bu, kalau sudah sampai titik klimaks, dia pakai black magic, pakai sihir. Bisa terjadi. Ada itu seorang suami istri sampai check up, bahkan general check up, ya kan, di lab, bahkan sampai ke dokter spesialis, normal. Tapi dia tidak bisa berhubungan layaknya sebagai suami istri. Why? Kenapa?
sihir, black magic. Itu. Nah itu bagaimana caranya? Ambil 7 lembar daun bidara, tumbuk atau digerus. Ambil timba yang digunakan untuk mandi junub, seperti mandi besar, ya kan? Mandi junub. Taruh di luar kamar mandi. Masukkan daun bidara ini. Kemudian bacakan surah Fatihah. Ya. Setelah itu bacakan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Setelah itu bacakan surah Al-Baqarah 255, yaitu ayat kursi. Setelah itu bacakan surah Al-Baqarah ayat 284 sampai 286. Lillahi ma fis 284 sampai 286. Ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubtum ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihi sampai ayat. Setelah itu bacakan surah As-Saffat 10 ayat yang pertama. Surah As-Saffat 10 ayat yang pertama. Kemudian bacakan surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Nah, kalau bisa Bu, air yang tadi dimasuki daun bidara tadi, yang sudah digerus tadi, itu cukup untuk mandi berdua, suami istri. Ya, masuk kamar mandi, ambil air wudhu dulu, baru digunakan untuk mandi bersama suami istri. Karena Rasulullah juga memberikan contoh. Rasulullah juga pernah mandi bersama suami istri. Karena itu untuk. Jadi gunakan untuk mandi bersama suami istri. Insya Allah sihirnya insya Allah akan hilang. Tapi kalau umpama itu masih sekali belum, terus, ya kan? Terus. Karena saya pernah alami. Makanya kemarin saya 1 bulan kena air sihir. Jadi sebelum bulan Ramadan, 1 bulan sebelum Ramadan, saya kena air. Kenapa? Karena saya melakukan safari dakwah itu di Jawa Tengah, di basis-basisnya merah, abangan itu. Air. Tidak tahu, mungkin lewat minuman atau lewat apa, dia menyihir saya. Sehingga malam hari saya di penginapan itu muncul ketakutan yang berlebihan. Bukan karena mimpi, bukan karena diterkam orang, diterkam, psikologis, ketakutan yang berlebihan. Sehingga akhirnya saya melakukan ruqyah syar'iyyah, sehingga sampai tidur, tertidur. Akhirnya jam 3 panitia sudah datang, persiapan untuk kuliah subuh, karena tempatnya jauh. Sehingga saya didorong, digedok pintu saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tidak bisa bangkit dari tempat tidur, berat sekali. Tapi saya berusaha untuk meraih apa yang saya bisa pegang sampai saya harus keluar dari dipan ini. Alhamdulillah berhasil. Tapi kondisi tubuh lunglai, sehingga saya langsung jongkok. Keluar darah dari hidung seperti mimisan. Ya qadarullah, panitia waktu itu kebetulan selambunya penginapan itu agak terang. Jadi kena sinar lampu bisa terlihat. Ustaz, kenapa? Langsung aja dia minta izin pemiliknya, langsung didobrak jendela. Akhirnya saya langsung dilarikan ke rumah sakit Pustika Solo. Pustika. Ya, Pustika Solo. Nah, jadi akhirnya itu sampai dari Solo saya pakai ambulan sampai ke rumah, sampai ke Malang. Dari Solo Malang pakai ambulan. Akhirnya alhamdulillah saya melakukan ruqyah sampai 1 minggu. Jadi mandi pakai daun bidara. Alhamdulillah saat baskom keluar. Itu sihir itu ada. Jangankan saya, Rasulullah aja kena. Rasulullah kena. Gara-gara apa? Ketika Rasulullah menyisir rambutnya, ada yang jatuh.
Nah yang jatuh ini sama anak Yahudi yang jadi ikut membantu Rasulullah di rumahnya, diambil, diserahkan ayahnya. Nah akhirnya oleh ayahnya itu dijadikan guna-guna. Makanya malaikat Jibril alaihissalam menyatakan, wahai Rasulullah, itu di sumur, ditaruh di sumur. Sampai rambut Rasulullah rontok. Jadi sihir. Rasulullah juga terkena sihir. Makanya ibu-ibu, kalau orang, kita kan tidak tahu Bu, ada orang yang hasad, ada yang orang iri pada kita, kan tidak tahu. Makanya tadi setiap selesai sholat kita baca ini penangkal. Kemudian tantangan yang kedua untuk uji iman kita, al-munafiqun yabghadu, orang munafik yang senantiasa membenci. Tantangan yang ketiga, wa kafir wa yuqatil, orang kafir yang senantiasa memusuhi. Bahkan sampai dalam tingkat memerangi. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u. Selamanya berarti sampai yaumil kiamat. Orang-orang kafir itu tidak akan pernah berhenti, kata Allah. Yuqatilunakum, memerangi umat Islam. Hatta yardukum an dinikum in istata'u. Sampai umat Islam ini murtad dari agamanya seandainya mereka sanggup. Makanya ketika Presiden Amerika Donald Trump, ya kan, mau mengusir umat Islam dari Gaza, nah statement itu berarti Donald Trump ini kafir yang kafir. Kafirnya yang kafir. Artinya kafir yang kafir itu kebenciannya terhadap umat Islam itu sampai kelima, sampai di ubun-ubun. Makanya kalau ada orang kafir tidak memusuhi umat Islam, berarti patut dipertanyakan kekafirannya. Berarti kafirnya belum kafir. Berarti masih separuh. Ustaz, saya punya tetangga orang kafir. Loh kok api Ustaz? Nah langsung dijawab sama Allah. Kata Allah, yang kamu lihat itu kan dohirnya. Apa yang terbersit dalam hatinya itu lebih dahsyat dari apa yang ditampakkan. Ini Allah sendiri yang ngasih kabar. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, makanya ibu-ibu itu wakafir wakafir. Kemudian yang keempat, wasyaitan yudillu, tantangan ujian yang bagi orang mukmin yang keempat, setan yang senantiasa menyesatkan. Yang kelima, wa nafsun tunazi'u, nafsu yang senantiasa melawan. Nah, ibu-ibu balik lagi ke kurikulum fikih setan atau iblis. Iblis ini atau setan ini punya alamat kantor. Jadi tidak hanya kita yang punya alamat kantor. Jadi alamat kantornya setan itu ada di mana-mana, di seluruh dunia. Ada di mana-mana. Alamat rumahnya itu justru di rusuk kita bagian kiri. Rusuk bagian kiri. Makanya kita disunahkan kalau tidur miring kanan. Ya. Nah, alamat rumahnya setan ada di rusuk sebelah kiri kita. Ini dikabarkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Kemudian pengalaman setan pernah hidup di surga. Setan itu pernah ya seperti malaikat waktu itu, pernah hidup di surga. Itu dikabarkan oleh Allah dalam surah Shad ayat 77. Dan pernah beribadah kepada Allah 8.000 tahun. 8.000 tahun. Ibu berapa sudah beribadah kepada Allah? Jadi ini jadi bahan koreksi dengan dia Bu ya. Setan aja pernah beribadah kepada Allah 8.000 tahun. Ya kan? Dan akhirnya dia berhasil mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dan istri dari surga karena itu tadi menghipnotis untuk memakan buah khuldi. Itu Allah kabarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 36. Kemudian setan diciptakan dari api.
Ini Allah kabarkan dalam surah Al-A'raf ayat 12 dan surah Shad ayat 76. Nah, ini karakter setan. Karakter setan itu sombong, angkuh, dan congkak. Sombong, angkuh, dan congkak. Ini sudah dikabarkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 27, surah Al-Baqarah ayat 34, surah Shad ayat 74 sampai 75. Dan karena kesombongannya itu akhirnya dikutuk oleh Allah. Langsung oleh iblis, ya kan? Akhirnya disuruh keluar dari surga. Dan akhirnya sampai hari ini setan bergentayangan di muka. Ada setan berbentuk jin, ada setan berbentuk manusia. Itu. Nah, ini. Dikutuk oleh Allah dalam surah Shad ayat 77 dan surah Al-Hijr ayat 39. Nah, umurnya setan berapa? Allah kabarkan dalam surah Shad ayat 79 sampai 80, surah Al-Hijr ayat 36 sampai 38. Jadi setan itu diberi umur panjang oleh Allah sampai yaumil ya. Sudah tahu kan kurikulum vitae-nya setan? Umurnya dipanjangkan sampai yaumil kiamat. Nah, jabatan terakhir setan itu pernah jadi imam para malaikat yang berada di langit. Jadi imamnya para malaikat di langit. Itu jabatan terakhir. Pensiun gitu. Jadi imamnya malaikat itu sudah the end. Selesai. Finish. Jadi pernah jadi. Nah, ibu-ibu, sampai akhirnya Allah kabarkan dalam surah Al-A'raf ayat 14 sampai 15. Nah, ini yang perlu perhatian kita. Setan diberi kesempatan oleh Allah untuk menyesatkan manusia sampai menghadapi sakratul maut. Allah kabarkan dalam surah Al-A'raf ayat 14 sampai 15. Jadi Bu, ketika orang nazar, ya kan? Ketika orang nazar sakratul maut, nazar, saat itulah setan akan turun. Orang yang sedang nazar, orang sedang menghadapi sakratul maut, itu haus, hausnya luar biasa. Haus. Setan akan memberikan air. Supaya apa? Supaya dia lupa terhadap kalimat la ilaha illallah, dihipnotis dengan air. Bahkan setan akan mewujud orang tuanya. Sampai seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menghadapi saat kita nanti menghadapi sakratul maut? Makanya ibu-ibu, kalau ada keluarga kita sedang nazar, Rasulullah perintahkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum an la ilaha illallah. Talkinkan, bimbing telinga sebelah kanannya, ya, telinga sebelah kanannya, dekatkan ucapan kita. Saat menghadapi sakratul maut kita diperintah oleh Rasulullah bimbing. Jadi Bu, kalau sudah nazar, jangan baca Quran. Jangan. Ustaz, saya bacakan surah Yasin. Jangan. Kalau baca Al-Quran itu saat masih sadar, boleh. Tapi kalau sudah nazar, kalau sudah sakratul maut, langsung Rasulullah berhenti bacaan Quran. Kalau mau murotalnya dihentikan dulu, dimatikan dulu. Fokus, bimbing. La ilaha illallah dengan suasana yang khusyuk. Itu perintah Rasulullah. Karena apa? Beliau yang nazar ini sedang bertarung dengan setan. Itu loh. Makanya ketika kita bimbing la ilaha illallah, ada yang tersenyum, ya kan? Ada yang tersenyum, sementara keluarganya nangis. Nah, itu loh. Makanya itu perintah Rasulullah. Jangan sampai mengikuti tetangga.
Kujeng, jangan la ilaha illallah, nanti gak nuntut. La ilaha, gak usah jeng. Wis disingkatain Allah. Nah berarti ini kola tetangga, bukan kola Rasulullah SAW. Ibu ngikuti kola tetangga, mengikuti kola Rasul. Ikuti kola Rasulullah lengkap. La ilaha illallah. Bu, jangan sudon. Jangan terus saya Ustaz. Kok pas nyampainya itu dan bu hatinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Ini hadis sahih riwayat Muslim. Allah tidak melihat fisik, tidak melihat yang zahir. Yang dilihat oleh Allah kalbu. Makanya bu, ketika ibu bimbing la ilaha illallah, Ustaz, tak bimbing la ilaha illallah kok menengai mingkemai Ustaz. Hatinya insya Allah dia akan mengikuti, tetap lanjutkan. Pernah saya ditelepon seorang ibu-ibu dari jamaah, kebetulan suaminya koma di rumah sakit Laparan. Ustaz, gimana Ustaz? Ini suami saya koma. Dibacakan Al-Quran apa? Enggak usah. Bimbing, talqinkan. Lagi mau takut anda ilaha illallah. Bimbinglah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Terus gimana Ustaz teknisnya? Di situ ada siapa bu? Ada anak-anak saya, ada menantu saya, sip-sipan. Artinya gantian. Terus. Waktu itu beliau telepon sebelum akhir. Jam 9 malam saya ditelepon lagi. Ustaz, suami saya meninggal. Alhamdulillah dia ikuti, dia rutin gitu. Karena kalau koma itu kan nggak bisa dia mengucap, nggak bisa. Hati bahasa koma. Pernah juga saya pas ngisi pengajian seperti ini, saya ditelepon oleh putri. Ustaz, ibu saya nazar. Ya, sudah langsung saya minta izin, saya langsung berangkat ke rumah sakit Saiful Anwar di Pavilion. Tapi sebelum nyampe di ruangannya itu, saya dicegah dulu. Ustaz, ini beberapa hari ini ibu tidak mau berbicara sama sekali. Kami bingung, tidak mau ngomong sama sekali. Akhirnya, bismillah. Saya gitu, assalamualaikum. Saya masuk dijawab, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Karena saya ustadznya beliau, jadi tahu. Kalau ngomong langsung, alhamdulillah. Ibu masih punya saudara, masih punya saudara. Ayo, saya pinjam HP-nya, yang pinjam ke anaknya. Tolong saudara-saudaranya ibu, saudara kandung ibu, buka anunya, kan tombol nomor telepon. Akhirnya yang di Sumatera ditelepon, Bu, minta maaf atau memaafkan. Alhamdulillah, beliau harus minta maaf. Ada yang di Jakarta, ada yang di tempat yang lain. Sudah selesai. Nah, akhirnya Bu, ayo sedekah, langsung sedekah. Habis itu murotalnya matikan. Ayo kita suasana khusyuk. Ayo kita talqinkan ibu. La ilaha illallah. Berapa kali? Biar muntah darah hitam karena komplikasi. Akhirnya kita minta perawat untuk membersihkan. Selesai itu langsung sedekah lagi. Ayo ikuti saya. Dan ini anak-anak dan menantu semuanya, yang semuanya nangis semua. Langsung 15 menit. Kita terus bimbing 15 menit. Langsung. Akhirnya kita panggil dokter.
Dokter minta bantuan, tolong dicek sudah meninggal atau belum. Ustaz, beliau sudah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan itu tidak hanya itu, pernah saya alami seperti itu. Nah, yang paling ini apa namanya? Jadi kenangan saya ketika istri saya waktu itu, saya sudah di ATK itu sudah ditelepon sama anak saya, Umi Nasya. Langsung saya cepat langsung masuk kamar. Beliau meneteskan air mata. Habis itu air langsung saya bimbing. La ilaha illallah. Dari mulai buka mata sampai tidak ada hentakan sama sekali. Ngikuti saya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 10 menit. Langsung seperti orang. Saya tidak percaya. Saya ambil, cek apa itu, tensi. Pertama saya dulu normal, berarti baterainya masih bagus. Saya anukan ke istri saya. Pada saat penghitungan error, tertulis di situ error. Saya belum percaya. Saya pakai yang saya lagi normal. Akhirnya saya ngambil keputusan, berarti beliau sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, makanya pada saat menghadapi sakratul maut ini benar-benar pertarungan yang sangat dahsyat. Makanya kita diperintah oleh Rasulullah, bimbinglah, talkinkan orang yang sedang nazar. Kenapa? Allah ingatkan dalam surah Fussilat. Dalam surah Fussilat ayat 30 sampai 32 ya. Surah Fussilat ayat 30 sampai 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Mereka yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah terhadap keimanannya. Tsumma istaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka ta'idullah, ya, pertolongan Allah akan diturunkan lewat siapa? Kata Allah, al-malaikat, lewat para malaikat. Jadi ketika orang sedang sakratul maut, setan datang, malaikat juga datang. Kalau itu tadi dia imannya istiqomah, belum tentu dua-duanya datang, belum tentu. Orang yang tidak punya pertolongan dari sisi Allah, bisa jadi Allah nggak nolong, bisa jadi kan dia benar-benar bertarung dengan setan ini. Tapi ada hamba Allah yang istiqomah sampai dia pada saat sakratul maut. Makanya lewat siapa? Al-malaikat, lewat para malaikat. Kapan waktunya? Saat sakratul maut. Itu bentuk pertolongan Allah. Allah turunkan malaikat kepada kita dan dia memberikan apa, Bu? Motivasi. Ya kan? Allah takhaf wa la tahzan. Ya, saya lanjutkan lagi. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan. Jadi para malaikat ini memberikan at-tafaul, optimisme. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Alla takhafu wa la tahzan. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Makanya ketika orang nazar, kita bimbing dengan la ilaha kalimat tauhid, dia tersenyum. Itu karena motivasi pertolongan Allah lewat para malaikat ini. Allah takhaf wa la tahzan. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Bahkan Allah lanjutkan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Kamilah yang jadi pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.
Itu loh. Makanya dia tersenyum. Jadi Bu, pada saat kita menghadapi sakaratul maut itu ada dua keadaan. Ada yang mendapatkan pertolongan dari Allah, ada yang tidak. Nah, makanya kenapa Bu, supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah, itu ada 10 tahapan. Nah, 10 tahapan supaya kita nanti mendapatkan pertolongan pada saat nazar, itu kita bahas insya Allah bulan bulan depan. Karena ini belum ada di sini. Ya. Nah, jadi supaya kita itu diberi artinya kita mendapatkan ta'idullah, pertolongan dari Allah lewat malaikat ini tadi. Itu ada 10 tahapan untuk meraih itu. Dan itu diringkas oleh ulama-ulama ahli sunnah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan, oh iya, sudah setengah 11. Setengah 10. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, saya punya teman itu sudah koma 2 bulan. Dia karena anaknya hanya 2 luar kota semua, mereka memberikan la ilaha illallah. Bentar, belum dengar Bu, sebentar. Volume. Tes. Ini mumpung teman saya juga masih dalam kondisi koma. Jadi karena anaknya luar kota dua-duanya, la ilaha illallahnya itu kan dengan murotal. Jadi di situ di telinga sebelah kanannya itu disetelkan la ilaha illallah terus begitu. Terus nanti kalau habis sholat baru istrinya membisikkan. Bolehkah itu Ustaz? Boleh. Terima kasih. Boleh. Jadi kalau umpama anak jadi ketika koma itu sudah kan sip-sipan anaknya kan otomatis kerja dan sebagainya ya. Pakai murotal aja, enggak apa-apa. Dengan kalimat la ilaha illallah terus. Yang lain? Ustadz, ini ada titipan. Bagaimana Ustadz kalau ada orang Islam, dia itu akhlaknya bagus Ustadz. Pokoknya ahli sedekah, terhadap kedua orang tuanya itu dia itu baik, bapak sama mertuanya. Tapi dia nggak pernah sholat Ustadz. Terus tapi kok dia sholatnya itu mungkin bisa dihitung gitu. Puasa juga kadang gitu Ustadz. Tapi kok katanya waktu meninggal itu kok bagus gitu. Jadi apa sih gimana gitu rahasianya? Apa rahasianya? Ya kan? Kenapa? Ini tadi kan pertanyaannya ada orang nggak sholat tapi akhlaknya bagus, ya kan? Akhlaknya bagus. Ahli sedekah juga. Ahli sedekah, akhlaknya bagus, ya kan? Tapi nggak sholat. Nah Rasulullah ngasih apa? Bainal julli wa bainal kufri tarkus shalah. Batas antara seseorang dengan kekafiran itu ketika dia meninggalkan sholat, berarti hukumnya dia kafir, gitu kan? Kafir. Berarti sama dengan Bunda Teresia. Bunda Teresia itu ibu terkenal kan dia dunia kan? Dia menyantuni anak-anak yatim seluruh dunia. Dia menyantuni fakir miskin. Nah, bagaimana endingnya? Neraka jahanam. Nah itu tadi katanya, tapi meninggalnya baik Ustaz, ya kan? Meninggalnya baik. Jangan lihat dohir. Lihat tadi tidak sholat. Berarti kalau tidak sholatnya itu dia sampai berlama-lama bukan karena malas, ya otomatis kafir. Nah ketika kafir tidak wajib mensolati jenazahnya. Itu walaupun KTP-nya Islam. Jadi seperti itu. Berarti di nerakanya pihak itu
Khalidun kekal nggak kalau orang Islam yang nggak sholat itu? Nah, tadi kan Rasulullah ingatkan, kalau Rasulullah SAW baina rujuli wal kufri tarkus sholat. Batasan seseorang dengan kekafiran itu tarkus sholat, meninggalkan sholat. Berarti ketika dia meninggalkan sholat bukan karena malas, berarti hukumnya kafir. Bukan karena malas. Nah kalau malas itu kan kadang asar sholat, maghrib orang, isya enggak, subuh enggak, ya kadang-kadang maghrib ke masjid, ya. Tapi yang lainnya. Ini karena malas, tapi ada kesempatan keluarganya untuk nasihati kan. Nah itu masih ditolerir. Tetap kalau dia meninggal tetap kita sholatkan. Tapi kalau dia tinggalkan karena itu tadi, dia merasa itu tidak wajib, ya kan? Artinya sudah tidak mau, sudah meninggalkan sholat. Kalau dia meninggal tidak wajib disolati jenazah. Kalaupun terpaksa, apapun ada Pak Mudin yang anu kan, ya kita nggak usah ikut, karena kita tahu ilmunya tadi, ya kan? Karena tahu ilmunya. Artinya dia nggak sholat itu benar-benar fakta, bukan fitnah. Perlu ditabayun dulu, ya kan? Karena kadang-kadang sholat itu kan privasi, ya kan? Ya kan? Kadang dia sholatnya memang benar-benar rahasia, gitu kan? Itu perlu diadakan. Artinya ditabayun, dicek dulu, benar nggak? Keluarga terdekat, iya memang nggak sholat, ya berarti tidak wajib disolati jenazah. Yang lain? Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya bagaimana caranya kita sebagai seorang ibu untuk mendidik anak kita agar mempunyai tauhid yang kafah. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kalau anak kita masih kecil, ini anggap saja Bu, ibu masih ibu muda, gitu. Anak kita masih TK. Anak kita tanya, Aina Allah, di mana Allah? Ya, di mana Allah? Nah, ibu jawab, di langit, di atas, di langit. Nah, insya Allah dia mampu mencerna karena dia sudah melihat langit. Nah, kalau sudah tumbuh besar, dewasa, artinya sudah remaja, balik, umur berapa kalau balik? 15 tahun, umur 15 atau 16 tahun. Aina Allah, Bu, di mana Allah? Jawab dengan jawaban yang pasti. Arsy. Ar-Rahman dalam surah Toha ayat 5 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa." Jadi tempat istiwanya Allah itu di Arsy. Nah, Arsy itu di mana, Bu? Arsy itu di langit di atas ini, nah. Itu masih ada langit lagi yang kedua. Masih ada langit lagi yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan di atas sana al-ulu wal irtifat, tinggi, dan di atas sana itu Arsy. Tempat istiwanya Allah di sana. Ya. Itu Bu ya. Nah, itu yang benar. Jangan terus sayangnya, Bu, di mana Allah? Wah, ada di mana-mana. Salah. Ya. Itu salah. Itu kesesatan. Allah ada di mana-mana. Terus ada lagi jawab, nah, Bu, di mana Allah? Allah di hati kita. Salah. Jadi Allah itu di Arsy. Gitu. Ya, diperkenalkan pada anak-anak kita. Nah, setelah itu Ibu, nah kita dekatkan anak-anak kita ke majelis-majelis taklim. Atau mungkin ada buku-buku tentang pelajaran tauhid dasar. Banyak di toko-toko Islam tentang pelajaran tauhid tingkat 1 pemula, ya kan? Ada yang menengah sampai atas. Itu banyak. Suruh baca gitu. Sehingga untuk mengenalkan anak kita menjadi hamba Allah yang mentauhidkan Allah. Sambil itu tadi ibu-ibu kalau bertauhid itu ya dia otomatis ngaji kan. Ngaji ada ustadznya yang membina. Nah, itu seperti itu. Datangkan ke majelis taklim. Saya kira gitu. Dan yang paling utama Bu, yang paling istilahnya yang puncaknya,
doa seorang ibu kepada anaknya itu mudah sekali diijabahi oleh Allah. Pada saat yang zilu Rabbuna ila samai dunia thulutsul akhir, pada sepertiga malam, 2/3 malam akhir, Allah turun di muka bumi ini, dan Allah menantang siapa yang berdoa akan aku kabulkan, siapa yang mohon ampun aku akan ampuni, siapa yang mohon pertolongan akan aku beri pertolongan. Nah, ibu doa di sujud akhir, Rabbi habli minas shalihin, ya Allah jadikanlah anakku menjadi anak yang saleh. Rabbi habli minas shalihin. Karena doa seorang ibu mudah sekali diijabahi oleh Allah. Apalagi bulan Ramadan, saat puasa atau saat menjelang sahur, ya kan? Ya itu. Ada waktu-waktu yang ijabah. Atau sebelum berbuka, itu kan saat-saat doa yang ijabah, ya kan? Nah kalau kena bukber, ya banyak istilahnya acara-acara yang lain, nggak sama doa aja, ya kan? Dan doa sebelum buka itu ijabah. Saya kira gitu. Terakhir Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Singkat saja Ustaz, kami ini suami sudah menjadi RT hampir 17 tahun Ustaz. Nah memang banyak acara-acara setiap tahun itu termasuk sesajen-sesajen itu Ustaz, bersih desa ya Ustaz ya. Nah kami tidak pernah ikut Ustaz dengan alasan beberapa banyak Ustaz. Selama hampir 17 tahun alhamdulillah Ustaz. Ini yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya anak-anak yang menonton atau orang tua yang menonton acara-acara itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang menonton? Seperti di balai kota ada acara sesajen dan 1000 dupa. Hanya kita nonton. Nah, sama itu bisa dikiaskan sama orang yang riswah itu nyuap. Yang nyuap dengan yang disuap, dengan kurirnya yang nyuap sama. Gitu. Makanya kenapa kita diperintah oleh Rasulullah SAW, dan jangankan itu, ketika ada seorang pemuda yang lagi masa puber atau seorang pemudi yang lagi puber, itu kan Allah perintahkan la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Nah ini mendekat saja tidak boleh. Nah sekarang itu acara syirik akbar. Kira-kira mendekat. Baik tadi, ya kan? Ini yang maksiat saja, la taqrabuz zina. Yang maksiat saja tidak boleh dekat. Apalagi yang syirik akbar. Ya lebih dari tidak boleh. Iya, nilai sama. Ya, tapi ada tapinya. Karena ini tadi ada tiga orang yang lepas dari beban syariat. Orang yang lupa sampai dia ingat. Orang yang tidak sadar sampai dia sadar. Orang yang tertidur sampai bangun. Nah, sekarang bagaimana orang yang awam, orang yang nggak ngerti bahwa itu syirik? Nah, berarti kewajiban orang yang ngerti memberi nasihat. Nah itu berarti kira-kira Bapak gini, Ustaz, saya 10 tahun nggak ngerti masalah syirik itu Ustaz. Setelah saya pindah di daerah Masjid As-Salam, ya saya ikuti majelis taklim, sekarang saya diajak Bu Ani, gitu ya. Akhirnya saya baru tahu syirik. Dan terus yang 10 tahun itu gimana Ustaz? Insya Allah Allah ampuni. Karena enggak tahu, gitu. Karena enggak tahu. Insya Allah Allah ampuni. Tapi kalau sudah masuk ke pengajian Majelis Taklim As-Salam, ya kan, sudah ngerti syirik akbar, tapi masih saja angel tuturani, yaitu Bu, ya otomatis dia masuk al-kabair, dosa besar.
tidak akan diampuni oleh Allah dosa-dosa. Saya kira gitu. Akhiri dengan doa, Ustaz. Ya. Akhiri dengan doa, Ustaz. Oh ya, ibu-ibu, karena Ramadan itu syahrul doa, ya. Ramadan itu bulan berdoa. Mari kita sama-sama mengakhiri majelis kita dengan doa. Saya berdoa, ibu-ibu semuanya mengamini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ja'alna muqimas shalat wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Syakur, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith. Allahumma srif 'anna syarra ma syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala qadir. Allahumma a'udzubika min jahdil bala wa tarakis saqa wa su'il qada wa tawattatil a'da. Allahumma ansur al-mujahidin fi biladis Syam. Allahumma ansur al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur al-mujahidin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma nas'aluka al-husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.